Belajar memimpin secara trial and error. Jangan lupa subscribe. Belajar memimpin secara trial and error. Trial and error itu artinya kira-kira adalah mencoba dan salah. Setelah melakukan kesalahan itu, lalu apa? Harapannya, kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan dan kelak bisa melakukannya dengan lebih baik lagi tanpa mengulang kesalahan yang sama. Dalam beberapa situasi, prinsip trial dan error itu bisa dilakukan dengan hasil yang cukup memuaskan. Misalnya, dalam konteks R&D, ilmuwan mencoba ini dan itu, memperbaikinya, kemudian menghasilkan produk atau temuan yang memenuhi harapannya. Tetapi, ternyata bahkan ilmuwan yang memang pekerjaannya melakukan trial and error itu pun tidak sembarangan melakukan trial and error. Sebelum melakukan trial and error itu, mereka terlebih dahulu dibekali dengan ilmu yang memadai. Dengan demikian, trial and error yang mereka lakukan dilandasi dengan pengetahuan dan pemahaman yang tinggi terhadap subjek yang sedang ditelitinya. Dengan kata lain, trial and error yang benar itu mesti dibentengi oleh ilmu. Jika tidak, maka trial and error itu akan benar-benar error hingga menimbulkan kerugian yang mungkin fatal. Di dalam kepemimpinan, prinsip trial and error lazim sekali dilakukan, khususnya oleh para pemimpin yang baru dipromosikan. Misalnya, staf yang diangkat menjadi supervisor atau manajer. Pola yang jelas sekali terlihat adalah seperti ini. Staf yang bagus naik level menjadi leader, lalu mereka menjalankan tugas kepemimpinannya tanpa dibekali ilmu memimpin yang memadai. Mengapa tidak memadai? Antara lain karena perusahaan tidak membekali mereka dengan training kepemimpinan yang memadai sebelum mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Banyak perusahaan yang percaya secara keliru bahwa seorang staf yang bagus kalau diangkat menjadi manajer atau group leader akan bisa belajar memimpin manusia secara trial and error. Sehingga mereka mengira bahwa selembar kertas pengangkatan bisa menjadi bekal memadai bagi orang-orang yang baru dipromosi itu untuk menjadi pemimpin yang handal. Faktanya, banyak leader baru yang justru frustrasi karena mereka bingung mesti melakukan apa ketika menghadapi anak buahnya. Lalu, pemimpin seniornya bilang, "Bagus, kalau kamu sudah frustrasi, berarti kamu belajar sesuatu." Betapa klisenya pernyataan itu, kan? Ingatlah, para ilmuwan terlebih dahulu memiliki ilmu sebelum melakukan percobaan. Mestinya leader yang baru pun demikian. Mereka mesti memiliki ilmu yang memadai atau biasa disebut sebagai minimum required knowledge agar bisa melakukan trial and error secara efektif. Jika tidak, maka sama seperti ilmuwan yang bisa mengalami kecelakaan dalam melakukan uji cobanya, pemimpin baru tanpa bekal ilmu pun bisa sangat membahayakannya. Mungkin
bahaya trial memimpin tanpa ilmu itu tidak berupa ledakan di laboratorium atau residu beracun dalam suatu produk, tapi tidak berarti lebih rendah kadar bahayanya. Sebab efek samping berbahaya memimpin tanpa ilmu itu munculnya justru tidak dalam bentuk yang langsung kelihatan seperti itu, melainkan berupa kebiasaan yang tanpa terasa mempengaruhi perilaku leader dan orang-orang yang dipimpinnya. Resiko ini akan semakin bertambah tidak kelihatan lagi ketika fokus perusahaan dalam penilaian kinerja leader itu terletak kepada ukuran berupa angka-angka semata. Jika salesnya masuk terus misalnya, maka leader itu dianggap bagus. Jika tidak ada gejolak, leader juga dianggap bagus. Faktanya, sales bisa dicapai dengan berbagai cara. Dan tidak ada gejolak bisa saja sebenarnya merupakan efek dari ketidakpedulian orang sehingga mereka memasabodohkan keberadaan atasannya. Jika manajemen puas pada ukuran yang mungkin semu itu, maka leader yang bersangkutan merasa bahwa cara memimpinnya sudah tepat. Walhasil, cara memimpin itulah yang kemudian menjadi karakter yang mendarah daging di sepanjang karir kepemimpinannya. Ilmuwan dan pemimpin yang melakukan percobaan tanpa ilmu bisa sama menimbulkan resiko merugikannya. Bedanya, belum tentu resiko buruk itu bisa langsung kelihatan, khususnya jika pola memimpin itu keliru namun tertutupi oleh ukuran angka-angka. Di atas kertas bagus, namun di dalamnya ternyata keropos. Maka agar resiko itu bisa diminimalisir dengan baik, para ilmuwan belajar ilmunya terlebih dahulu sebelum melakukan trial and error yang penting. Begitu pula seharusnya para leader. Mereka perlu mempelajari ilmu memimpin yang memadai sebelum melakukan percobaan lebih jauh dalam mengelola orang-orang yang dipimpinnya. Salam hormat, mari berbagi semangat. In-house Training Leadership and Practice. Program in-house training ini berdurasi 2 hari untuk supervisor dan manajer yang menitik beratkan pada pembahasan kasus-kasus aktual dalam kepemimpinannya, disertai dengan contoh-contoh cara mengatasinya, serta praktek bagaimana cara melakukannya. Training ini sangat cocok untuk perusahaan yang ingin memberikan pelatihan kepemimpinan praktis bagi para leader mudanya, agar mereka bisa menjalankan tugas kepemimpinannya sehari-hari dengan lebih baik daripada sebelumnya. Dipandu langsung oleh Dadang Kadarusman. Untuk reservasi, hubungi kami 0812 1989 9737. Jangan lupa subscribe,